Shalom jemaat Tuhan, Shalom. Puji Tuhan kita semua bisa ada, kita semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, amin. Mari kita akan doa untuk mulai pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik. Penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dalam setiap kehidupan kami. Tuhan terus mengajari setiap kami untuk percaya, terus mengasihi Tuhan, setia dalam mengiring Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan masih berikan kesempatan buat kami semua untuk beribadah. Dan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari berkata Roh Kudus terus menjamah siap kami semua Tuhan. Terima kasih. Biar hari ini terus sampai selama-lamanya kami terus meninggikan, memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Kau saja yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus.
nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah kita baik. Amin. Haleluya. Allah kita baik. Dia sungguh baik. Dia amat baik bagi setiap kita. Mari naikkan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dengan Tuhan kita melangkah dan percaya. Haleluya. Denganmu Tuhan.
jawaban setiap kehidupan kami Tuhan. Kau membayarku dengan
pujian Tuhan, tapi benar-benar dari hati kami terdalam, dan kami mau selamanya mencintai Engkau Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, mengorbankan nyawa-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih kami menyambut kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Wow. Kita bisa berkata selamanya aku cinta Tuhan itu karena Tuhan lebih dulu sangat mengasihi kita selama-lamanya. Ini yang membuat kita bisa tetap berkata aku cinta Tuhan selamanya. Amin. Boleh dong kita sama-sama bangkit berdiri, kita memberi salam kanan kiri muka belakang, berkata selamat hari Pentakosta, selamat hari Pentakosta, selamat hari Pentakosta. Oke, boleh ya, kita sudah cuci tangan tadi kan ya, silakan duduk kembali. Hari Pentakosta, bertahun-tahun dari dulu, dari perjanjian lama, umat Tuhan sudah merayakan Pentakosta, yaitu perayaan setelah panen raya hasil tanah, hasil bumi, panen raya, perayaan panen raya panen gandum, ya panen raya gandum. Ya, suatu waktu di Kisah Rasul di saat hari Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran, pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Yuk kita baca dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kita sungguh-sungguh sangat membutuhkan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Wow. Kita butuh Roh Kudus. Dia sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita, sumber hikmat kita. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Sama-sama katakan berkumpul. Anak muda, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi betul-betul bersekutu, betul-betul menyatakan bahwa kita keluarga, kita anggota tubuh Kristus. Kita semua penting, kita semua berguna, kita semua dibutuhkan, kita semua harus berdampak bagi semua. Sama-sama katakan semua. Sama-sama katakan berdampak. Tidak ada yang tertinggi, terendah, tidak ada yang terpenting, tidak ada yang kurang penting, tidak ada yang tidak penting. Semua penting, semua berguna. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua penting, semua berguna. Ada yang berani berkata, mata lebih penting, lebih berguna, mulut lebih penting, lebih berguna. Kamu jentik kaki di sepatu bau kamu tidak berguna, tak potong aja kamu. Berani berkata begitu? Kamu jantung, lambung, liver, kamu bau, kamu kotor, kamu di dalam, tidak kelihatan kamu tidak ada gunanya. Tak buang aja, berani? Semua anggota tubuh Kristus, semua anggota tubuh kita berguna. Katakan amin. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Bicara api, kita mengingat bahwa api menghanguskan, membakar, menghanguskan, membuang segala sampah dalam kehidupan kita, ya. Sampah. Nah, ini ingat sampah ini, ingat saya suka bakar-bakar sampah, ya. Dan ingat ini Semira ini, bakar sampah dalam darah. Ini asistennya Singse Fasdu, Semi. Menghanguskan semua yang tidak berguna, sampah dalam hidup kita. Bicara soal api, bicara soal menguji, membuang sampah lagi, menguji, memurnikan supaya betul-betul seperti emas itu murni. Begitu juga kita ketika mengalami badai dalam hidup ini, ujian dalam hidup ini, ingat baik-baik, kita akan muncul seperti emas yang murni sedang mengalami proses. Sama-sama katakan proses. Kamu udah semangat.
Haleluya. Yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian saya merasa kita yang hadir di sini kebanyakan punya masalah berat ini, beban berat. Yuk kita sama-sama berkata, Tuhan, aku butuh Roh Kudus. Pemuda perkasa, pemudi yang cantik kaya raya, kalau tidak ada Roh Kudus juga lemah loh. Kita butuh Roh Kudus, Roh yang perkasa, yang bisa menghadapi dapur api, yang bisa menghadapi gua singa. Wow, siapa yang berani kalau nggak punya Roh Allah yang luar biasa, Roh yang perkasa. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 41. Kisah Rasul 2 ayat 41, awas jatuh. Sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Wow, setelah mendengar pengajaran para rasul, mendengar khotbah, ya aku terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau dibaptis. Aku perlu yang mengalami namanya mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Masuk dalam air, keluar dari air, itu menggambarkan, menunjukkan, mengingatkan bahwa mati bersama Yesus, mati, dikuburkan. Semua yang buruk, semua yang najis, yang kotor, keluar dari air, mengingatkan kita bangkit, hidup mengalami hidup kemenangan demi kemenangan. Ya, haleluya. Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sama-sama katakan 3.000 jiwa. Wow, spektakuler, hebat, keren, luar biasa. Mujizat terbesar adalah melihat pertobatan kita, melihat pertobatan jiwa-jiwa, melihat pertobatan papa kita, mama kita, paman kita, tante kita, tetangga kita. Khususnya pertobatan diri kita sendiri. Ngerokok jadi nggak ngerokok, peminum jadi nggak peminum, pemakai narkoba nggak jadi pemakai, suka berzina jadi nggak berzina, gitu ya. Pelit, pencuri jadi pemberi, penolong, pemberi berkat, saluran berkat itu. Melihat perubahan pertobatan itu mujizat terbesar. Ya. Mereka bertekun, sama-sama katakan tekun. Bertahan terus-menerus, fokus yang benar dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, sekali lagi, tidak hanya sama-sama doa, sama-sama nyanyi pulang, sama-sama memberi kolekte pulang, enggak. Tapi berbagi, ambil bagian dalam pelayanan. Saya berdoa sini semua jemaat Tuhan, anak muda semua ambil bagian dalam pelayanan. Suka melayani, hati seorang pelayan, hati seorang hamba. Melayani di rumah, melayani di masyarakat, melayani di gereja, dimanapun kita berada. Pelayan hamba, mau jadi terbesar, terkemuka, jadi pelayan, jadi hamba. Yesus memberikan contoh kepada kita, mencuci kaki murid-murid. Yang mau menjadi hamba bagi banyak orang katakan amin. Yang mau jadi pelayan bagi banyak orang katakan amin. Iya, merendah, kita ini perlu merendah. Tuhan sedang mencari orang-orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu akan segera, orang rendah hati itu calonnya diangkat Tuhan tinggi. Jangan mimpi untuk berada di tempat yang tinggi kalau belum rendah hati. Oh, anginnya besar sis, anginnya besar bro. Itu akan mencelakakan diri sendiri. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, makan bersama, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan ya. Penting ini. Pendisiplinan jemaat waktu itu, kalau tidak bekerja jangan makan. Maksudnya
Makan minum itu selalu mengingat ini, tubuh dan darah Yesus. Makan minum itu mengingat, kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memelihara, aku tidak makan, tidak minum. Itu. Jangan meremehkan bisa makan dan minum ya. Cuma nasi sama tempe, cuma nasi sama tahu, cuma nasi sama kangkung. Bersyukur. Banyak orang belum bisa makan. Banyak orang puasa terpaksa. Maka ketakutanlah mereka semua. Wow. Segan, hormat, kagum. Anak muda ditakuti, disegani, dihormati, dikagumi ya. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Rasul-rasul siapa? Manusia. Seperti kita. Rasul-rasul juga pemuda-pemudi waktu itu. Kalau Tuhan bisa pakai para rasul zaman itu, Tuhan bisa pakai kita semua anak muda. Katakan amin. Amin. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu sehati. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kepunyaanmu, kepunyaanku. Kepunyaanku, kepunyaanmu. Wow, tidak gampang ini. Keluarga kita. Kepunyaanku, kepunyaanmu. Kepunyaanmu, kepunyaanku. Wah, hebat. Boleh sama-sama katakan. 1, 2, 3. Kepunyaanku, kepunyaanmu. Kepunyaanmu, kepunyaanku. Kepunyaanku, kepunyaanku. Kepunyaanmu, kepunyaanku. Oh, egoistis. Milik bersama. Saling melengkapi. Ya, bukan parasit, bukan benalu. Yang aku. Aku minta. Kalau memberi, enggak, kok enak. Ya, aku. Nah, itu berfokus pada diri sendiri. Jangan, ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Wow, aset lain nih, aset yang lebih. Bukan semua miliknya dijual lalu tinggal di mana. Untuk diri sendiri apa? Enggak ya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bukan paksaan ya. Bukan seperti negara komunis. Semua milik bersama. Dipaksa. Enggak, ini karena kerelaan, karena gerakan dorongan Roh Kudus. Ya, bukan aturan gereja, bukan. Karena kesadaran gerakan sendiri, kerelaan sendiri dari hati. Ya, menurut dorongan gerakan Roh Kudus. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Wow, penting sekali memang makan bersama ya. Biasanya anak muda termasuk orang tua, ya, acara makan bersama itu memang menarik ya. Badminton bersama, setelah itu makan bersama, senang memang ya. Ngobrolnya dapat ya, kenyangnya juga dapat. Cuma kumpul-kumpul tok, enggak ada makan minum, kering ya. Makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, tidak pemarah, murah hati, tidak angkuh. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin, amin, amin. Tuhan ditinggikan, fokusnya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, nurut sama Tuhan. Ini akibatnya Tuhan menarik semua orang datang kepadanya. Jangan fokus kepada diri sendiri, masalah diri sendiri, kekurangan diri sendiri, kelemahan diri sendiri. Aku jangan ya, fokusnya kita harus kepada Tuhan ya. Haleluya, amin. Saya undang para pelayan Zaman Kudus maju ke depan. Para pelayan Tuhan.